di luar negeri. Om Swastiastu. Saat ini kami dari PKA Angkatan 3 tahun 2025 BKPSDM Provinsi Bali akan menuju tempat stula di Kabupaten Buleleng. Dan selamat tahun Bali, ikuti kami terus sampai di Kabupaten Buleleng, Bumi Panji Sakti. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Buleleng, sebagai wilayah dengan topografi yang cukup menantang dan persebaran penduduk yang tidak merata, menghadapi berbagai persoalan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, tahun 2025 masih menunjukkan adanya ketimpangan akses, angka putus sekolah, dan ketertinggalan fasilitas di beberapa wilayah, terutama daerah pedalaman dan pesisir. Permasalahan pendidikan di Buleleng hasil pengamatan dan telaah data dari beberapa sumber daerah menunjukkan beberapa masalah utama yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan sebagian besar sekolah menengah pertama dan atas terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Singaraja, sementara daerah seperti Geroga, Tejakula, dan Busungbiu masih kekurangan lembaga pendidikan yang representatif. Jarak tempuh yang jauh menjadi hambatan utama bagi siswa di wilayah terpencil. Angka putus sekolah yang masih tinggi, beberapa siswa terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi, tekanan sosial untuk bekerja membantu keluarga, serta praktik pernikahan dini. Fenomena ini mengakibatkan rendahnya partisipasi pendidikan menengah, terutama di kalangan remaja perempuan. Distribusi guru yang tidak merata, guru ASN cenderung menumpuk di kota, sementara daerah pinggiran kekurangan guru mata pelajaran inti. Hal ini menyebabkan ketimpangan mutu pembelajaran dan hasil belajar antar wilayah. Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 PKA 3 dalam rangka studi lapangan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Saat ini kita berada di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kita akan berdiskusi dengan salah satu pimpinan dinas ini, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak mau bersekolah atau melanjutkan sekolah. Nah, dari angka partisipasi yang kita miliki ini, tentunya kita sudah di angka yang cukup baik sebenarnya untuk angka partisipasi SD dan SMP ya. Ada di angka 96 untuk SMP, kemudian di SD hampir mendekati 100%. Nah, ini juga menjadikan sebuah upaya kita agar ke depan itu di posisi sekolah menengah atas atau lanjutan atas ini bisa mereka menyelesaikan pendidikan. Samping itu juga kita ingin adanya satu sinergi program antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, nantinya juga bisa nantinya bersama stakeholder mengawal proses pendidikan anak-anak kita. Oke, siapa namanya? Kenas. Gimana tanggapannya Kenas tentang teman-temannya yang ada yang putus sekolah? Sebenarnya saya kasihan sih, saya pengen teman-teman saya yang putus sekolah itu jadi ke sekolah lagi. Beberapa hal tersebut, rata-rata lama sekolah itu ditentukan oleh beberapa faktor. Kemudian diantaranya faktor ekonomi, kemudian budaya, dan faktor dari motivasi anak siswa tersebut. Nah, mohon kiranya diberikan penjelasan
terkait dengan upaya langsung yang telah dilaksanakan terkait penanggulangan anak putus sekolah ini, Pak. Masih. Ya, jadi kalau penanganan APS ya, anak putus sekolah itu memang sudah kita sinergikan dengan pihak sekolah, di mana sekolah tidak langsung bisa memutus anak itu ketika mereka tidak aktif bersekolah. Ya, jadi untuk penanganan anak putus sekolah niki, jadi kita sudah memiliki sebuah inovasi sebenarnya yang bernama Posko DO ya. Posko DO ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ketika ada anak putus sekolah, sehingga kita berikan semacam fasilitasi agar mereka tidak sampai berhenti bersekolah. Nah, terkait dengan Posko DO tersebut, kami mencoba merumuskan penanganan deteksi dini dengan survei, hasil survei yang ada 97,9% menghendaki adanya deteksi dini terkait dengan anak putus sekolah. Saat ini merumuskan adanya satu inovasi yang bernama CD Napas, sistem deteksi dini anak putus sekolah. Nah, ini yang perlu edukasinya. Ketika nanti permasalahannya bersama, nanti bisa diberikan treatment yang sesuai dengan permasalahannya tersebut. Oke, ya. Memang seperti yang disampaikan tadi, itu deteksi dini anak putus sekolah itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah masalah ekonomi, kemudian pernikahan dini, ya, kemudian juga ada akses, yang mana di akses ini kita sudah tangani sebenarnya secara bertahap, namun memang perlu keterlibatan stakeholder ataupun masyarakat yang bisa melakukan pembiayaan yang dibutuhkan. Jadi apapun permasalahan pendidikan di Kabupaten Buleleng menjadi tugas kita bersama untuk mampu menyelesaikannya. Sekian, terima kasih. Om Santi. Melalui studi lapangan, kita hadir di sini untuk mendeteksi dan mendalami kasus anak putus sekolah, sehingga kita mampu memberikan rumusan atau kebijakan terkait anak putus sekolah di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Distikpora Kabupaten Buleleng, terdapat sejumlah anak yang usia sekolah yang rentan putus sekolah karena satu, berbagai faktor, yaitu satu, ekonomi, dua, geografis, dan motivasi belajar. Karena itu, sistem deteksi dini sangat penting untuk dapat memberi intervensi secara tepat waktu. Sistem yang kami rancang mengintegrasikan data dari sekolah, desa, dan Distikpora melalui platform digital berbasis dashboard monitoring. Ketika data menunjukkan potensi risiko, sistem secara otomatis memberikan notifikasi ke pihak terkait untuk tindak lanjut. Baik Ibu, terima kasih Bu atas kesediaannya pada kesempatan hari ini kembali mendampingi kita. Ibu, selama 3 hari Ibu sudah mendampingi kita terkait dengan kegiatan kita melaksanakan stula di Kabupaten Buleleng, dan Ibu sebagai pendamping kami, kira-kira Bu, yang menjadi closing atau pendapat Ibu sebagai pesan dan kesan kepada kami para peserta pelatihan administrator kepemimpinan Provinsi Bali ini seperti apa Ibu? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Bung Eka. Ya, jadi ini luar biasa ya kalau teman-teman kelompok 1 PKA Angkatan 3 2025 itu melaksanakan studi lapangan di lokus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Ini saya bangga gitu ya, dan apresiasi yang luar biasa karena semangatnya bagaimana mereka dalam waktu yang singkat gitu ya bisa menyelesaikan sebuah solusi dan memberikan sebuah advokasi yang luar biasa dengan melihat problem yang ada di lokus. Nah, ini sebuah pembelajaran yang sangat inspiratif. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas kesediaannya untuk menjadi lokus dan memberikan banyak hal, data-data, kemudian juga menyampaikan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi para peserta PKA ya Angkatan 3 2025 ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna untuk pengembangan kapasitas mereka sebagai pemimpin yang adaptif dan solutif. Semoga ini menjadi pembelajaran dan berguna bagi unit organisasi mereka masing-masing. Mungkin seperti itu Bu Gung ya. Terima kasih Ibu. Demikian laporan kita dari kegiatan Stula PKA tahun 2025 di
Kabupaten Buleleng dari kelompok 1 di Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Sampai berjumpa, semoga apa yang kami suguhkan ini mampu memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Salamnya Ibu. Salam perubahan. Kami percaya deteksi dini adalah langkah awal menuju perubahan besar. Kami PKA 3 tahun 2025, studi lapangan di Distrik Pora, Kabupaten Buleleng. Semain main.